Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimul karimul sattar, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Ashkuruhu syukran man sarafa jawarihahu fi ta'atihi rabbi ana al-laili wa tarafa an-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyil mukhtar. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau kama qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalani hidup kita hingga saat ini. Terlebih-lebih adalah nikmat kita mendapatkan Islam, iman, dan ihsan. Dan marilah kita senantiasa bersolawat serta bersalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi umat Nabiullah Muhammad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kemampuan untuk senantiasa mengikuti pelajaran dan suri tauladan junjungan kita. Serta marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita, dalam arti meningkatkan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di dalam golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran. Mengawali khutbah kali ini, tadi saya sampaikan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pada bulan November ini, dalam waktu dekat, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan. Namun dengan ayat ini kita diperingatkan bahwa kita diminta untuk tidak melakukan upaya untuk merusak atau membuat buruk keadaan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kamu mendapatkan kebaikannya. Salah satunya adalah kebaikan di dalam kita menjadi negara yang merdeka, berdaulat. Wad'uuhu khaufan wa tam'a, dan takutlah kalian serta berharap-harap, cemaslah kepada Allah. Inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat, minal muhsinin, bagi orang yang mau berbuat kebajikan. Saudara sekalian, sebagai insan perguruan tinggi, kita diingatkan juga oleh sabda Rasulullah, satu hadis pendek, nasihat pendek yang mungkin kita sudah hafal di waktu kecil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Nabi mengingatkan kepada kita, jadilah kita ini yang pertama aliman, orang yang berilmu, ahli ilmu yang suka mengajarkan kepada orang lain. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan sebagai ulama, tetapi aliman. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Maka di antara kita sebagian besar adalah para penuntut ilmu, mahasiswa atau santri.
au mustami'an, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang menyukai ilmu, mencintai ilmu, atau bersimpati atau simpatisan ilmu. Wala takun khamisan, namun kamu jangan menjadi golongan orang yang kelima, maka kamu akan celaka, fatahlik. Golongan kelima itu adalah bukan aliman, bukan muta'aliman, bukan mustami'an, dan bukan muhibban. Nah, saudara sekalian, terkait dengan kondisi kita pada terakhir ini, apalagi nanti dikaitkan dengan tahun 2024, sekarang ini pun sudah berasa hiruk pikuk informasi yang ada di hadapan kita. Maka dari itu, saudara sekalian, terkait dengan pesan ayat tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan setelah mendapatkan kebaikannya. Maka kita perlu mengaplikasikan di masa sekarang ini baiknya sebagaimana. Salah satu hal yang perlu menjadi cermatan kita adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ma madafat wal mu'amalul ghaib wal kasah allati anta fiha. Masa lalu itu tidak akan balik lagi. Wal mu'amalul ghaib, dan yang akan datang itu masih gaib, kita tidak tahu apa yang terjadi. Wal kasah allati anta fiha, tetapi bagimu adalah saat ini di mana kalian berada. Nah, saudara sekalian, dikaitkan dengan persiapan nanti pergantian pimpinan tahun 2024, ada baiknya kita mencermati satu anjuran, satu tausiah yang diberikan oleh Kominfo, yakni bagaimana caranya kita menangkal info yang kita anggap sebagai hoax, yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mungkin merusak keadaan kita. Salah satunya upaya untuk menangkal informasi hoax ini ada beberapa hal yang dinasihatkan. Yang pertama adalah kita diminta untuk hati-hati terhadap judul topik yang sifatnya provokatif. Memang berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Misalnya bisa langsung menuding jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah atau diedit agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax. Ini barangkali menjadi catatan buat kita, bahwa kita harus hati-hati, jangan mudah untuk selalu melakukan sharing informasi tanpa melakukan penyaringan. Yang kedua, saudara sekalian, Kominfo juga memperingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan atau mencermati alamat situsnya. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, maka kita diminta untuk mencermati alamat URL situs tersebut. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Saudara sekalian, menurut catatan Dewan Pers di Indonesia terdapat hampir 100.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu di internet yang resmi, yang mestinya kita harus mewaspadainya. Saudara sekalian, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tatkala kita mendapatkan informasi untuk menyaring apakah berita itu baik, benar, ataukah itu menjadi satu berita yang hoax, maka kita diminta yang ketiga ini adalah memeriksa faktanya. Perhatikan dari mana berita itu berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari instansi resmi, misalkan dari KPK atau Polri atau kementerian. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber
Pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Kita semuanya tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Dan hal lain yang perlu dicermati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Sekalian, bisa jadi kita juga menerima di handphone kita informasi yang terkait dengan foto atau gambar. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten yang berupa gambar atau foto, atau bahkan video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi para pembacanya. Dan cara yang baik untuk mengecek keaslian foto itu bisa memanfaatkan mesin pencari Google. Bisa saja dengan melakukan drag and drop ke dalam kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian itu akan menyaksikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga kita bisa membandingkan apakah berita tersebut benar ataukah justru direkayasa. Anjuran yang kelima, barangkali saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang jarang kita lakukan, yakni kita diminta untuk ikut serta di dalam grup diskusi anti-hoax. Beberapa medsos, katakanlah di Facebook, itu terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti-hoax. Misalkan forum anti-fitnah, hasud dan hoax, atau fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci dan sebagainya. Nah, di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya apakah satu informasi itu merupakan hoax ataukah bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup itu berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Saudara sekalian, itu adalah salah satu upaya kita menindaklanjuti warisan dari para pejuang bangsa kita, para pahlawan kita, para syuhada kita di dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, hidayah, taufik dan inayah untuk senantiasa mensupport kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bil amri bada'an fihi binafsihi wa sana'an malaikatihi wa biqudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khalifatir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.